Halo Tuhan, shalom. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu patut berdiri yuk. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita fellowship satu sama lain dalam shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami perbuat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini, itu semua menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar Tuhan tuntun terus ibadah itu dari awal, pertengahan juga akhirnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, sebab hanya Kau yang layak disembah. Yeah.
Sing with me.
Terus saudara ini kalian adalah imanmu. Terus dinyatakan how great, how great is our pujian dan syukur kami kembalikan semuanya Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Mari Bapak Ibu yang mau lebih lagi meminta Tuhan sama-sama kita katakan kita ada tepuk Bapak Ibu siap begitu lebih lagi amin. Gak kedengeran siap begitu lebih lagi amin.
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sama-sama kita siapkan hati kita bersatu dengan terima kasih Tuhan sama segala musim yang kami alami Tuhan. Kau selalu bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami seorang diri Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan atas segala yang kami lakukan. Semua itu atas izin ya Tuhan. Kami lebih lagi ya Tuhan, bukan hati kami, bukan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamaku di setiap
bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau di atas segalanya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan meneguhkan kami. Bagaimana kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, sehingga kami tidak semena-mena, sehingga kami tidak sembarangan, tapi kami sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan yang menuntun kami hidup berkelimpahan bagi sesama kami dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan kami semua dari dosa dan kesalahan kami. Jika ada sesuatu yang bukan daripada Tuhan, yang ingin mengacaukan, yang ingin menghancurkan, Tuhan patahkan, tekan semua, diusir semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau yang hadir di tengah kami. Biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menerangi kami, membimbing kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua bilang amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita sedang menantikan hari Paskah ya. Sebelumnya Jumat Agung dulu, kemudian kita akan melewati pergumulan-pergumulan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini saudara, saya menyampaikan satu tema, yaitu kasih dalam penderitaan. Nah saudara, siapa yang diantara kita yang tidak pernah sengsara, tidak pernah susah, tidak pernah menderita? Ada? Tidak ada. Semuanya ada. Makanya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang ikut lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah Tuhan kita saudara. Tuhan yang hidup, Tuhan yang memimpin kita, menolong kita. Dan hari ini kita akan melihat kesaksian hidupnya yang dahsyat, yang luar biasa. Dia disangkal, dia dikhianati, kemudian dia ditinggal oleh murid-muridnya, kemudian dia ditangkap, dianiaya dan seterusnya sampai naik di atas kayu salib, lalu dia mati. Tapi ingat, Tuhan kita tidak selamanya mati ya. Cuma 3 hari katanya dia naik ke surga ya, bangkit dulu baru naik ke surga. Nah saudara, kita akan membaca ayat Alkitab ya bersama-sama. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Saya membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu bacakan ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Sudah ya, ada di layar. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus tahu semuanya akan menimpa-nimpa, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Dengan demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menentangkannya pada hamba imam besar dan menghunuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Sama-sama. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu.
Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah membaca dan merenungkannya. Lebih berbahagia lagi kalau kita melakukannya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kadang kita kalau sudah begitu menderita, begitu susah, banyak orang yang melarikan diri. Benar tidak? Banyak orang yang meninggalkan. Bahkan orang menjadi kecewa, menjadi sakit hati, menjadi marah, dan penuh dengan kebencian. Kira-kira demikian. Nah, bagaimana kalau seorang ibu, Bapak Ibu, saudara sekalian, seorang ibu yang menggendong anaknya yang begitu rewel, begitu menyusahkan, tapi dia tetap menggendongnya, walaupun dia dalam kondisi lelah, capek, dan segala macamnya. Nah, saya coba melihat di TikTok itu ternyata ada ya. Coba kita lihat cuma hanya 10 detik atau 15 detik. Ya, ternyata di situ tulis apa? Ternyata ibu-ibu yang ngurus anak sendiri biarpun lagi sakit, hujan badai, mati listrik, kurang makan, kurang tidur, kurang happy, itu sekarang adalah aku katanya. Nah, ibu-ibu yang sudah melewati pasti merasakan nggak? Pasti. Ya, udah banyak yang trauma ini memang ya. Karena sudah melewati kesakitan dan kesedihan yang dulu ya. Mungkin suami nggak begitu peduli waktu membesarkan anak-anak, tapi ibu-ibu yang ada hadir di sini boleh membesarkan anak-anak sampai akhir ya. Kiranya Tuhan menguatkan ibu-ibu. Nah, ini kisahnya ibu-ibu. Bapak-bapak bagaimana? Pasti juga berjuang, benar nggak bapak-bapak? Cari uang siang malam ya, nggak tidur gitu ya, berjuang untuk kumpulin uang buat siapa? Istri yang lain ya. Ya, buat istrinya sendiri, buat anaknya ya, atau siapapun yang boleh jadi berkat. Benar nggak bapak-bapak? Ya, walaupun nggak dihargai sama istri ya, benar nggak? Wah, cuma sedikit yang ketawa, yang lain penuh dengan kemarahan. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, penderitaan kita kalau tidak punya kasih, maka kita tidak akan bisa membangun sebuah keluarga. Tidak akan mungkin membangun sebuah jemaat. Tidak akan mungkin. Kita tidak akan mungkin bekerja satu perusahaan yang baik kalau tidak ada kasih di dalamnya. Walaupun memang penderitaan itu tidak bisa ditolak, tidak bisa diundang ya, tidak diundang, tapi dia datang sendiri. Tapi kalau kasih itu datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi contoh yang nyata buat kita supaya kita itu jangan hidupnya sembarangan ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebelum kita lihat lebih jauh, kita lihat kasih apa yang sebenarnya saya mau jelaskan. Nah, saudara, kasih itu ada 4 macam, saudara ya. Sewaktu pembicaraan Tuhan Yesus kepada Petrus yang telah menyangkal dia 3 kali ya. Lalu Yesus bilang begini kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan lebih daripada mereka ini? Dia tunjukkan teman-temannya yang lain. Saudara, waktu perkataan apakah aku mengasihi itu pakai kata agape, saudara. Yaitu kasih ilahi, kasih penuh, tidak mementingkan diri, penuh dengan pengorbanan, kasih tanpa pamrih, tanpa syarat, lebih mengutamakan orang lain. Petrus tersentuh dengan kalimat agape itu, saudara. Dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa mengucapkan dengan terus terang untuk mendapatkan kasih agape itu. Dia cuma bisa bilang, aku pileo kepadamu Tuhan, kepada umatmu juga. Dia bilang begitu. Tapi Tuhan Yesus ulangi lagi kedua, apakah kau agape kepadaku? Tetap dijawab sama Petrus, pileo, itu kasih kepada seorang saudara, seorang sahabat. Beda dengan kasih agape, kasih yang datangnya dari Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang begini, apakah engkau pileo kepadaku? Disitulah menangis si Petrus. Nah, saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang penting buat kita, yaitu kasih agape yang betul-betul dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada
murid-muridnya pada waktu dia sedang masuk di dalam penderitaannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kasih agape itu adalah kasih ilahi. Setiap kita harus punya. Tidak mungkin tidak punya, saudara. Tidak boleh katakan tidak bisa. Kita harus belajar untuk memiliki kasih agape. Karena kasih agape itu lebih dari kasih persaudaraan fileo, dari eros atau storge yang hanya kasih dalam keluarga, saudara. Tapi kasih agape itu mencakup semuanya. Nanti kita akan lihat Tuhan Yesus mengajarkan, kasihlah musuhmu. Itulah kasih agape. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat penderitaan itu maknanya apa, saudara? Saudara, kita semua pernah merasakan kesakitan. Kita semua merasakan bagaimana emosi kita terganggu. Bagaimana susahnya penderitaan yang kita alami, saudara. Bagaimana kita menghadapi situasi hidup kita hari lepas hari hingga pada hari ini. Ya, kalau saudara yang senior sudah mengatakan saya sudah kenyang dengan asam dan garam, makanya darah tinggi. Ya. Nah, saudara, penderitaan itu apa, saudara? Penderitaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan kondisi tidak menyenangkan yang harus ditanggung, bisa berupa rasa sakit dan ketidaknyamanan. Nah, kalau Alkitab mengatakan apa, saudara? Penderitaan dapat dimaknai sebagai bagian dari perjuangan iman, sarana untuk menyatakan kasih Allah, dan kesempatan untuk mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya orang Kristen itu jangan dibilang orang yang hanya mau menderita saja. Orang yang mau menderita saja itu karena nggak mengerti penderitaannya. Tapi kalau orang Kristen itu mengerti penderitaannya untuk apa? Ya seperti definisi Alkitab ini, saudara. Bagian dari perjuangan iman. Makanya seorang istri yang menderita akhirnya bisa menyelamatkan suaminya yang kacau balau. Makanya seorang suami yang beriman kepada Tuhan, dia bisa menyelamatkan istrinya yang kacau balau. Bahkan kedua orang tuanya, papa dan mama, melihat anak-anaknya yang terjerumus dengan dunia yang kejam ini. Oleh karena doa dan papa mamanya, iman papa mamanya, membuat anak-anaknya juga akhirnya kembali kepada jalan Tuhan. Nah, saudara, milikilah kasih di dalam penderitaan. Itu membuat kita akhirnya hidup dalam kemenangan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan yang Yesus alami, saudara, permulaannya adalah ketika Yudas menyerahkan dia kepada pengawal-pengawal, ya tentara Romawi, ya tentara-tentara dari para imam, dan di situ terjadi pengkhianatan. Memang di Yohanes tidak mengatakan dia dicium, tapi saudara, bagian-bagian yang lain dengan ciuman yang kudus. Kudus nggak, bukan? Kudus bukan, kudis, saudara. Ya, ciuman kudis yang dilakukan oleh Yudas kepada Petrus. Kepada Yesus, ya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang saudara coba kita lihat ya, penderitaan Yesus itu apa aja ya. Jadi mulainya dari pengkhianatan oleh Yudas, saudara. Lalu kesedihannya dalam pergumulan di taman. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Kalau bisa Tuhan, cawan ini berlalu daripadaku. Jadi jangan seperti yang ku kehendaki, tapi melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, saudara, itu yang Tuhan doakan dengan ketakutan yang luar biasa. Di Yohanes nggak diceritakan, saudara. Karena di Yohanes itu ditulis doanya Tuhan Yesus kepada buat umatnya, buat murid-muridnya. Yohanes 17. Tapi di dalam kitab-kitab yang lain tercatat bagaimana pergumulan Yesus sampai di situasi yang subuh itu ya, saudara. Subuh loh, saudara. Itu pasti suasananya dingin banget. Tetapi Yesus bisa mengucurkan keringat seperti darah. Artinya apa, saudara? Banyak penafsiran yang mengatakan Yesus sangat ketakutan, sangat tertekan dengan apa yang dialami. Memang begitu adanya, saudara. Nah, saudara, banyak lagi yang dihadapi penderitaan Yesus. Ada 10 ya, saudara. Saudara bisa lihat sendiri sampai kematian dia di atas kayu salib. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bagaimana kisah kasih yang nyata di dalam penderitaan Yesus. Nah, ini kita harus pelajari. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, saudara,
Kasih yang tahu penderitaan tetapi tetap melangkah, ya. Dia tahu penderitaan yang akan dia hadapi, dia tidak lari, saudara. Dia punya kesempatan bisa meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Taman Getsemani. Dia bisa pergi kemana dia mau. Tapi dia tidak lakukan, saudara. Karena dia tahu ternyata di Taman Getsemani itu, Yohanes juga gak mencatat itu Taman Getsemani, saudara. Tetapi kitab-kitab yang lain ya mencatat sebagai Taman Getsemani. Nah, saudara, setelah Yesus mengatakan semua itu, keluarlah ia bersama-sama dengan murid-muridnya dan pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman dan ia masuk ke situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, saudara, Yesus tahu, dia sadar bahwa apa yang dihadapinya adalah permulaan penderitaan yang sangat kejam, sangat memalukan, sangat menghinakan dia, saudara. Tapi dia tidak lari sama sekali, karena dia mengerti kehendak Bapa untuk apa dia datang ke dunia ini. Dan dia sudah mendapatkan gambaran yang sangat jelas bahwa murid yang dia pilih 12 itu, satu menyangkal, satu yang mengkhianati dia. Dan sudah berkali-kali Yudas diingatkan oleh Yesus supaya jangan melakukan hal yang jahat. Tapi karena dia pikir dia mau mendapatkan 30 keping uang perak, dia pikir mau menjadikan Yesus sebagai raja orang Israel untuk melawan penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Yesus mengerti apa yang sedang dia hadapi. Kita lihat, saudara, di Taman Getsemani itu memberikan satu pemahaman kita, saudara. Ternyata Taman Getsemani itu adalah tempat di mana penebusan dimulai. Dan kalau diingat-ingat, disambung dengan kisah kejadian Taman Eden. Tahu nggak, saudara, artinya apa? Ternyata Taman Eden itu adalah permulaan dosa, di mana Tuhan mengingatkan kepada Adam dan Hawa, mereka akan binasa karena telah berbuat dosa, dan seluruh keturunannya semuanya akan hancur lebur dengan penghukuman Tuhan. Tapi Tuhan memberikan pengharapan buat keturunan Adam dan Hawa. Dengan hukum Taurat, ternyata hukum Taurat tidak berjalan dengan baik. Manusia itu lemah, banyak gagalnya. Benar nggak, saudara? Saudara begitu bangun pagi, apakah saudara selalu happy? Sebentar aja moodnya bisa berubah, benar nggak? Itu aja yang kelihatan. Bagaimana dengan dosa? Dari pikiran kita, dari hati kita, pasti sudah terbelenggu dengan hal yang jahat, saudara. Nah, saudara, di Taman Getsemani ternyata bagian penebusan Tuhan, di mana dulunya Taman Eden itu adalah permulaan dosa. Dulunya itu Adam yang pertama ada di situ, dan Taman Getsemani adalah Adam yang kedua yang memberikan pemulihan dan penebusan buat seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia. Walaupun bangsa Israel itu bangsa pilihan, tapi kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka pun tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Walaupun saudara datang ke gereja ini, beribadah dengan sungguh-sungguh, tetapi saudara hanya pura-pura percaya kepada Yesus, masih mengakui ilah-ilah yang lain, bisa jadi saudara pun bukan dari bagian dari kerajaan surga. Hati-hati, saudara. Makanya kepercayaan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saudara, di dalam Taman Getsemani itu Yesus berdoa, ya, mengingatkan kepada murid-murid, berjaga-jagalah dengan aku 1 jam saja. Tapi 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka tertidur karena mereka benar-benar kelelahan seharian mengikuti Yesus. Nah, saudara, kita pun bisa mengalami hal yang demikian, ya. Kelelahan luar biasa karena sibuk dengan segala pekerjaan. Tetapi orang yang menderita biasanya susah tidur, walaupun dia udah capek banget. Benar nggak? Dia harus butuh pakai apa? Obat tidur. Berapa biji? 5, ya. Kalau mau bunuh diri 10. Mau cepat 20. Ya, bahaya ini, saudara.
Nah saudara, Yesus bergumul dengan penderitaannya, tapi murid-muridnya tidur saudara. Ya sedih nggak saudara? Kalau punya teman, ayo berjuang bersama-sama, ditinggal. Ayo bikin usaha sama-sama, malah nyolong dia. Yuk kita bersama-sama bangun rumah tangga ya, pasangannya malah ngaco. Yuk kita sama-sama panitia Natal, ada aja yang berkhianat. Yuk kita sama-sama bergereja, ternyata dia adalah serigala. Ya, serigala berbulu domba. Siapa? Coba ngaku. Biar saya doain dia berubah jadi berbulu domba. Ya, memang bulu domba ya domba, harusnya gitu saudara. Ingat jangan pernah licik-licikan, bahaya saudara. Nah saudara, berikutnya Yesus dicium oleh Yudas. Siapa yang belum pernah dicium Yudas? Biar sama saya dicium sekalian. Saudara, dicium itu memang seperti sesuatu hubungan yang akrab, hangat ya. Tapi ternyata ciuman Yudas adalah ciuman maut. Ya, ciuman yang sangat mengerikan yang membuat Yesus akhirnya harus ditangkap ya. Kemudian Yesus ditangkap dan murid-murid pada kabur semua ya. Walaupun nanti Petrus ngikutin dari jauh. Kemudian sampai Petrus itu menyangkal tiga kali, aku tidak mengenal dia. Aku tidak tahu siapa dia. Aku bukan siapa-siapanya Yesus itu. Bukan. Tiba-tiba ayam berkokok. Gimana bunyinya? Ya, udah tahu semua ya saudara. Subuh-subuh bisa ayam berkokok. Kadang aneh sendiri ya. Gak mungkin ayam berkokok subuh-subuh saudara. Kecuali udah mulai jam berapa, jam 5, jam 6 mungkin ada yang berkokok begitu ya. Tapi zamannya zamannya Petrus itu subuh-subuh sudah berkokok. Langsung Petrus sadar, oh iya ya, Yesus pernah mengingatkan saya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kasih yang Tuhan Yesus berikan, walaupun dia sudah tahu di tengah penderitaan yang dia hadapi, dia tidak mundur saudara. Dia tidak lari saudara. Dia menghadapi, dia bersama Tuhan. Dia menghadapi segala tantangan cobaan yang dia miliki. Karena ada Bapa yang di surga, ada Roh Kudus yang menguatkan dia. Bahkan Tuhan mengutus malaikat yang memberikan kekuatan kepada Yesus pada itu sebagai manusia yang lemah, yang tidak berdaya saudara. Sampai segitunya saudara. Apalagi kita, bukan malaikat yang mengiringi kita saudara, tapi Roh Kudus yang selalu mendampingi kita, yang meneguhkan, menguatkan kita. Bahkan waktu kita tidak sanggup untuk berdoa pun, Roh Kudus sanggup mendoakan kita. Amin. Saudara nggak usah khawatir, karena Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara berani menghadapi tantangan, pergumulan, penderitaan saudara, tidak ada yang ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Kedua saudara, kasihnya yang nyata di tengah penderitaan saudara. Kasih yang tetap berwibawa saat dikhianati. Saudara, Yudas betul-betul mengkhianati Tuhan Yesus saudara. Dan itu sangat menyakiti hati Yesus. Dan dia sudah ingatkan berkali-kali, tapi memang orang yang sudah dibilang jahat, dia tetap jahat. Kalau saudara yang bapak-bapak ya, ibu-ibu yang sudah senior pasti tahu. Kalau cari karyawan, cari orang-orang yang bisa bekerja di usaha kita, tapi kalau dia sudah dikasih kesempatan bekerja, tetapi apa saudara? Dia melakukan hal yang jahat, kira-kira saudara sudah pecat dia, mau undang lagi nggak? Enggak. Oh yakin bu? Yakin ya. Kalau suami kita atau istri kita berbuat jahat bagaimana bu? Pecat ya bu ya. Ditinggalin gitu ya. Ya kalau karyawan boleh, kalau suami enggak. Kita harus hadapi penderitaan kita. Nanti Tuhan akan menangkan. Saudara begitu dah saudara. Jadi saudara menyakitkan. Nah, waktu Tuhan Yesus mengatakan di tengah-tengah yang dia hadapi, ketika Yudas datang, siapakah yang kau cari di hadapan begitu banyak orang? Ternyata mereka tuh membawa sepasukan tentara yang banyak saudara. Di Taman Getsemani itu. Nah kalau dibilang dalam bahasa Yunaninya, itu prajurit itu spera. Spera itu terdiri dari 600 prajurit. Kemungkinan sih nggak masuk semua sih di Taman Eden itu ya. Karena itu Taman Eden itu
mungkin nggak terlalu luas-luas juga gitu, tapi banyak yang mengiringi dia dengan tentara, prajurit-prajurit, pengawal-pengawal bait Allah juga, para imam. Nah saudara, yang terjadi begitu. Nah sekarang kita melihat saudara, apa yang menjadi motivasi pribadi Yudas mengenai kejahatan dan pengkhianatannya dia. Nah saudara, kita lihat ternyata yang pertama itu keserakahan. Kalau orang semua butuh duit, kita semua butuh duit, amin. Sejuta cukup? Kurang ya. Ya, kalau udah bilang 10 juta cukup nggak? Masih kurang juga. Nah itulah namanya keserakahan. Jangan bilang gitu Pak, Bapak juga serakah kok katanya. Benar saudara, yang disebut dengan serakah itu kita ingin mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya, uang yang membuat kita bisa lebih bahagia. Itu terjebak loh saudara. Saya sebagai hamba Tuhan pun bisa terjebak hal yang demikian. Harus diakui saudara. Tapi kesempatan untuk menjual Tuhan Yesus bagi Yudas itu kesempatan yang baik. Bisa mendapatkan 30 keping uang perak. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata Yudas itu juga kecewa terhadap Yesus. Dia pikir Yesus itu adalah orang yang dahsyat, orang yang hebat, pengajarannya luar biasa, mukjizatnya luar biasa, dahsyatnya. Bahkan dia melakukan hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh para murid, termasuk Yudas. Dan dia sudah berpikir bahwa Yesuslah tokoh yang cocok untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan dari Romawi. Itu yang dia pikirkan. Nah saudara, kalau kita berpikir hanya duniawi saja, berpikirnya seperti Yudas. Makanya kita banyak kecewanya. Tapi kalau saudara berpikir sesuai dengan Yudas, tapi ditambah dengan hal yang rohani, saudara pasti akan hidup dalam berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, karena hidup kita tuh harus perfectnya di dalam Tuhan saudara. Di dalam dunia ini banyak yang mengajarkan hal-hal yang duniawi tetapi tidak sempurna. Tapi kalau kita berpikir daripada kehendak Allah, kehendak Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka konsep pikiran kita pasti kita pahami. Waktu ditegur oleh Yesus, pasti Yudas memahami, oh gitu ya Tuhan. Ternyata kok Tuhan tahu sih kalau saya akan menjual engkau, akan mengkhianati engkau. Harusnya begitu kan saudara. Tapi Yudas enggak, tetap dia ingin melakukan hal yang jahat kepada Yesus. Kenapa? Dia kecewa dengan apa yang telah Yesus lakukan. Nah saudara, yang ketiga saudara, tekanan spiritual, campur tangan iblis. Ketika Yesus mengundang mereka di dalam perjamuan yang terakhir, murid-murid bertanya seperti kepada Yesus waktu mengatakan, ada yang mengkhianati aku yang telah mau menjual aku. Lalu Petrus menyenggol Yohanes yang duduk dekat dengan Yesus. Tanya, siapa dia? Tuhan, siapa orang yang ingin berlaku jahat kepada engkau? Lihatlah sini, aku akan mencelupkan roti ini dan aku akan memberikan kepadanya. Dialah yang akan melakukannya. Waktu itu dia celup, lalu dia serahkan kepada Yudas. Selesai perjamuan kudus itu, Yudas langsung kabur. Yesus bilang, perbuatlah apa yang ingin kau perbuat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yudas betul-betul melakukan bukan hanya soal kemauan dirinya, tapi ada rencana yang jahat, rencana dari iblis. Dia sudah tahu apa yang akan dialami Yesus. Yesus harus dikalahkan, Yesus harus dihancurkan, Yesus harus ditundukkan. Jangan berkembang biak, jangan melakukan hal-hal yang lebih daripada apa yang sudah biasa yang dia lakukan. Biarkan dia mati dengan percuma. Itu yang dibayangi oleh iblis yang merasuki Yudas, bahkan merasuki para imam dan imam-imam, bahkan orang-orang Yahudi. Salibkan dia, salibkan dia. Kenapa saudara? Karena mereka sudah benci dengan Yesus. Karena pengajaran Yesus aneh sendiri dengan agama Yahudi saudara. Nah saudara, kalau kita lihat apa yang dialami Yesus betul-betul menyedihkan memang. Ya, ternyata Yudas punya konspirasi, bukan hanya dengan dirinya sendiri, tapi dengan para imam, ya, orang-orang Yahudi. Bahkan dia juga berkonspirasi dengan iblis. Saudara hati-hati,
Kalau saudara sudah berkonspirasi dengan iblis untuk melakukan hal yang jahat, melakukan rencana yang jahat untuk mencelakakan orang, untuk menghancurkan usaha orang, untuk menghancurkan rumah tangga orang, saudara, berhenti. Tinggalkan yang jahat itu. Saudara harus minta belas kasihan Tuhan. Tolong saya Tuhan, supaya saya punya hati berbelas kasihan, punya hati kasih kepada orang. Amin. Harusnya begitu, saudara. Nah, saudara, 30 keping makna 30 keping perak itu maknanya apa, saudara? Ternyata di dalam perjanjian lama di Zakaria itu mengatakan begini, saudara. Ternyata 30 keping uang perak itu adalah nilai yang ditetapkan sebagai harga budak. Ya. Ternyata para imam itu memakai 30 keping uang perak itu bukan sembarang angka, saudara. Mereka sudah tahu zaman Zakaria perjanjian lama itu ada 30 keping perak itu diambil dari zaman perjanjian lama, yaitu dikisahkan dari Zakaria. Itu harga seorang budak. Jadi Yesus dijual oleh para imam itu kepada Yudas. Yudas mungkin dalam kegoblokannya dia juga nggak ngerti, yang penting 30 keping uang perak aja yang dia dapat. Tapi itu harga seorang budak, saudara. Bukan harga yang mahal, tapi harga orang yang tidak dihargai, saudara, untuk ditebus cuma 30 keping uang perak. Saudara, jahatnya itu para imam, dan jahatnya juga ya, bodohnya juga si Yudas itu sampai terjebak sedemikian rupa. Nah, saudara, kasihan memang Tuhan Yesus, tapi dia tetap tegar. Dia tahu permainan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjerumuskan dia. Nah, saudara, peran Yudas itu apakah dalam rencana penyelamatan? Wah, ini kalau saya mau cerita agak panjang, saudara. Saya mau ceritakan begini, singkat aja ya. Ini hampir mirip kisah Yusuf, saudara, anaknya Israel, yang waktu bermimpi dahsyat dan hebat nanti satu hari akan menjadi perdana menteri, saudara, di kisah Kejadian, saudara. Itu dia bisa sampai menjadi menjadi tangan kanannya Firaun. Itu kisahnya dalam perjalanan bukan jalan yang mulus, saudara. Dia dibenci sama saudara-saudaranya, dia akhirnya dianiaya, mau dibunuh, akhirnya dijual, sampai akhirnya ditangkap oleh tentara-tentara Mesir, jebloskan ke dalam penjara, ya. Dan dia dihasut, dianiaya, difitnah oleh istrinya Potifar, tapi dia tetap tegar karena Tuhan pasti punya rencana yang indah. Seperti itulah Yudas lakukan, saudara. Tuhan tahu apa yang direncanakan oleh Tuhan gak akan pernah gagal. Dia tahu siapa di balik peran untuk menyalibkan Yesus. Ternyata ada Yudas, tapi itu bukan bagian rencana yang disiapkan oleh Tuhan. Tapi kehendak Yudas, kehendak bebas Yudas yang memutuskan untuk berbuat jahat kepada Yesus. Walaupun tidak ada Yudas, Yesus pun tetap akan disalib, saudara. Tapi mungkin dengan jalur cerita yang lain. Nah, saudara, penyesalan Yudas apa, saudara? Penyesalan yang sangat menyedihkan. Ternyata ketika Yesus ditangkap, dianiaya, dan akhirnya disalib, dia sadar ternyata Yesus bukan dijadikan raja orang Yahudi, tetapi dia dibunuh, dihukum mati, saudara. Sehingga akhirnya Yudas menggantung diri dan tidak mengalami pertobatan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang terjadi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yesus tetap punya kasih yang sejati. Dia kasihnya tidak lemah, saudara. Kasih sejatinya tetap berdiri walaupun dia dikhianati. Kalau saudara nanti satu hari mengalami dikhianati, ditinggal oleh orang-orang yang jahat, teman saudara yang jahat, ditinggal oleh mungkin orang-orang yang akhirnya menghancurkan hidup saudara, saudara jangan takut, karena Tuhan beserta dengan saudara dan punya rencana yang indah di masa-masa yang akan datang. Sabar saja, tenang saja, seperti Yesus tetap tenang karena apa yang dia lakukan demi kebaikan untuk seluruh umat manusia. Yang ketiga, saudara, kasihnya yang nyata di tengah penderitaan pada ayat ke-7 dan ke-9, ya saudara.
Kasih-Nya melindungi orang lain di tengah penderitaan, saudara. Ia berkata pula kepada mereka, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, pergi. Biarkan mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Sampai segitunya ya saudara. Hebat gak Tuhan Yesus? Kadang kan kita suka cari orang yang menolong kita, mengorbankan diri kita sekaligus orang-orang di sekitar kita. Benar gak? Kalau gua mati, lu mati. Benar gak? Gua happy, lu happy. Gak bisa saudara. Yesus gak seperti itu. Jadi Yesus lakukan adalah biarkan dia saja yang mati. Biarkan saya saja yang dihukum. Biarkan saya saja yang ditangkap. Biarkan saya yang menghadapi apa yang dituntut oleh orang banyak ini. Bebaskan murid-murid saya. Dan akhirnya mereka meninggalkan semua. Dan murid-muridnya memang kelabakan saudara dengan situasi seperti itu. Walaupun Petrus dengan gagah perkasa dia sudah tahu saudara, sebelum di Taman Getsemani itu Tuhan sudah bilang apa yang kau punya untuk membela kita, membela kami, membela kita semua. Ada pedang. Kata Petrus, sudah sarungkan pedangmu. Karena orang yang pakai pedang bisa mati dengan pedangnya. Ternyata pada waktu di Taman Getsemani itu Petrus sudah bawa pisau ya atau pedang, lalu ditetapkan di telinganya Malkus. Copot benar saudara telinganya itu, ya mau coba nggak? Ya, copot nih saudara, lalu Yesus ambil tinggal ditempelkan, ya hebat nggak Tuhan Yesus? Ya nggak usah ngomong hebat, memang dia luar biasa, dia Tuhan yang hidup kok, dia bisa melakukan hal ajaib kok, ya tinggal tempel aja nggak perlu operasi, beres, ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam situasi seperti ini, Yesus melindungi orang lain. Kasih-Nya melindungi orang lain. Kenapa saudara? Karena di dalam berikutnya saudara, Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, dan kasihilah dirimu sendiri. Terus berikutnya apa yang Yesus ajarin? Kasihilah musuhmu. Ciumlah musuhmu. Gak ada yang mau, ya maunya ngeludah gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang kasihlah musuh, doalah bagi dia, urapilah dia. Nah saudara, saya sering banyak dapat musuh saudara, tapi saya pertama memang nggak bisa terima. Tapi karena pengajaran Yesus membuat saya harus mengasihi musuh saya. Itu bagus benar nggak saudara? Dan akhirnya saya betul-betul bisa mengasihi musuh saya, doakan dia, tidak memberikan doa tidak mengatakan kutukan kepada dia, enggak, tapi memberkati dia supaya bisa diberkati oleh Tuhan. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Di Yohanes 13 ayat 34 dan 35 Tuhan Yesus bilang apa? Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sudah saudara, yang sudah lewatlah. Kita memulai lagi hubungan yang baru. Kita kasih suami kita, kasih istri kita, kasih anak kita yang mungkin gak cocok dengan perasaan kita. Kita kasih teman-teman gereja kita, kita kasih tetangga kita yang mungkin buang sampah di rumah kita, ya, atau yang kencing sorry aja di pekarangan kita. Ada yang begitu saudara, kita tetap kasih. Kalau sudah dikasih nggak bisa mengikuti, ya sudah tinggal lapor polisi. Itu juga kasih loh saudara, karena supaya dia nggak melakukan etika dan moral yang salah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagian terakhir dia bilang apa? Yohanes 15 ayat 13. Kita baca sama-sama. Kelihatan ya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesuslah yang memberikan kasih terbesar itu kepada kita, sampai dia memberikan nyawanya. Supaya apa saudara? Supaya kita jangan binasa. Puji Tuhan. Nah saudara, tidak ada yang kasih lebih indah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Makanya dia mengasihi murid-muridnya, dan dia juga mengasihi orang-orang yang menangkap dia.
Dia pernah berkata, jangan kamu pikir aku tidak bisa memanggil 12 tentara malaikat di surga. Jangan kamu pikir aku gak bisa. Tapi Yesus gak melakukan, karena dia mengasihi mereka juga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir saudara, kasih yang nyata di tengah penderitaan Tuhan Yesus. Yang keempat itu kasih yang tunduk pada kehendak Bapa. Saudara, Simon Petrus yang membawa pedang itu menghunus pedangnya, menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Petrus tidak mau mengikuti kehendak Yesus. Supaya Petrus tahu, sudah berkali-kali Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa aku harus mati, bahwa aku harus menderita, bahwa aku harus menanggung dosa seluruh umat manusia, bahwa kamu harus mengikuti apa yang aku ajarkan kepadamu. Saudara, apa yang dilakukan Petrus dengan menetapkan pedangnya kepada Malkus sebenarnya nggak salah juga, saudara, karena dia ingin membela Tuhan Yesus. Tapi bukan itu kehendak Yesus. Makanya Yesus sedikit keras ngomong kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Gitu, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Titik, tidak ada koma lagi. Dan dia tidak mau melarikan diri dengan itu semua. Dia tetap masuk di dalam penderitaannya. Walaupun dia sudah berdoa sesuai dengan kehendak duniawinya dia, kemanusiaannya dia, kalau bisa Tuhan, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa saudara. Itu menandakan apa saudara? Tuhan Yesus betul-betul mau melakukan kehendak Bapa. Tapi Petrus dan mungkin kita juga ya saudara, tidak mau melakukan kehendak Bapa. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, mari kita lakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Kalau Tuhan harus minta kita mengasihi, kasihi saudara. Kalau Tuhan meminta kita untuk memberi, memberilah saudara. Waktu Tuhan mengingatkan kita untuk berbakti, berbaktilah kepada Dia. Jangan berbakti kepada Tuhan yang lain. Jangan cari pertolongan yang lain. Jangan cari-cari dengan orang-orang yang dunia ini memberikan saran-saran yang di luar kebenaran firman Tuhan. Saudara mungkin sudah sakitnya, sudah semaput, jangan cari orang pintar. Kalau saudara sudah sengsara dengan keuangan saudara, jangan cari pinjol. Ada yang mau mendengarkan kesaksian terjerat pinjol? Sengsara saudara, cari Tuhan. Nanti Tuhan tunjukkan siapa yang orang bisa menolong kita. Amin saudara. Tidak ada yang menderita di sini mulai hari ini yang tidak akan dilepaskan oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan lepaskan saudara. Sabar saja. Jangan lihat waktunya, tapi lihat dilihat akhirnya. Nggak tahu kapan waktunya. Nanti Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan sebuah kesimpulan buat kita, ya. Jadi kasih yang tunduk bukan sebuah kelemahan, tapi kekuatan rohani. Ya, Yesus tidak tunduk karena tak berdaya, saudara, tapi karena Ia tahu bahwa di balik salib hina ada kemuliaan. Ya, di balik kematian ada kebangkitan. Kita ini bukan orang yang putus asa, saudara. Selesai di dalam kematian. Kalau bisa hari ini mati nggak apa-apa. Amin. Tidak ada yang mau bilang amin. Karena masih banyak urusan. Ya. Ya, terus saudara, di dalam penderitaan ada apa? Sukacita. Sukacita itu tidak bisa dibeli dengan uang atau dengan kemewahan yang di dunia ini. Penderitaan itu ternyata adalah kekuatan sukacita di kemudian hari. Dan itu memberikan kebaikan buat kita. Saudara, di balik ketaatan ada apa saudara yang Yesus lakukan? Ada keselamatan. Semua mau ke surga?
Mau mati? Baru ada yang jatuh. Kalau saya bilang mau mati sekarang, jangan. Jangan mau mati sekarang. Jangan, lakukan dulu kehendak Bapa di surga di dunia ini. Amin. Kalau Tuhan mau panggil kapan aja, amin. Amin, itu aja, karena pasti kita bagiannya di surga. Karena Yesus telah memberikan contoh kasih di dalam penderitaannya. Sekarang saudara pasti kuat. Saudara perkasa. Saudara punya pengharapan. Saudara punya power yang kuat dalam menghadapi pergumulan saudara. Di tengah dunia yang sangat mengerikan hari-hari ini, jangan takut saudara. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia akan membela kita, Dia akan menolong kita, Dia akan melepaskan kita, Dia akan memberikan kebaikan buat kita. Amin. Amin. Nah saudara, kita dengarkan kesaksian seorang ibu ya, namanya Kristiani Lydia. Ini 5 menit saudara, tapi saya putar hanya 2 menit di depan aja, karena dia sudah melewati hari-harinya dengan berat. Ya, kita dengerin. Ini ada di YouTube, nanti saudara bisa cari. Kita bisa nonton filmnya 2 jam dikit nih. Ibu Kristiani Lydia, orang Kalimantan. Suaranya digedein. Saya berasal dari Semakin, Kalimantan Barat. Saya pada tahun 1999 kami menikah, dan di tahun 2000 kami mendapat anak satu. Di akhir tahun 2000 kami berjalan dengan berjalannya waktu. Pada saat itu udah mulai keluarga, udah mulai ada masalah karena suami saya sering keluar malam, dan suami saya juga mengkonsumsi minuman alkohol, tapi saya selalu berdoa karena saya percaya Tuhan selalu ada buat saya. Di situ saya mulai bingung, tapi saya percaya kepada Tuhan. Apapun yang saya lakukan, apa yang suami saya lakukan ke saya, itu mungkin proses kehidupan. Pada waktu itu suami sering keluar malam, tapi saya terus berdoa. Tuhan selalu membiarkan baik-baik keluarga kami. Berjalannya waktu seperti itu, seterusnya seperti itu, tapi saya tetap berdoa. Saya berdoa setiap jam 12 malam. Saya harus tetap berdoa pada Tuhan buat suami saya, supaya suami saya dapat berubah. Karena saya sayang suami, saya tidak mau pisahnya suami saya gara-gara masalah duniawi. Kami lalu berpisah. Disitulah saya mulai semakin kuat kepada Tuhan. Tuhan, beri jalan yang terbaik bagi keluarga saya. Saya selalu berdoa sekali kepada Tuhan, selalu yang terbaik bagi saya. Kedengeran ya saudara ya. Jadi di Ibu Kristiani Lydia ini betul-betul melewati hari-harinya tidak mudah. Dia berdoa kepada Tuhan supaya suaminya bertobat, melepaskan diri dari minuman keras, dan mungkin juga menganiaya, menghabiskan uang keluarga, dan jarang pulang ke rumah. Tapi Tuhan memulihkan pemulihan. Seorang ibu ya, atau seorang bapak, seorang anak yang penuh kasih pasti akan melewati penderitaannya dengan kemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, urapan-Mu yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang dahsyat. Hari ini kami boleh belajar tentang kasih dalam penderitaan. Kami tahu ini tidak menyenangkan Tuhan, tidak nyaman, tapi Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kami, pengharapan kepada kami. Bahkan Tuhan akan menolong kami melewati hari-hari kami yang menderita ini, sehingga kami boleh memiliki kemenangan di dalam keluarga kami, di dalam usaha pekerjaan kami, bahkan di dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, lihat, lawatlah semua umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Berkatilah mereka satu persatu. Mereka sedang merintih, mereka sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, mereka sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang dahsyat.
bebaskanlah mereka. Kalaupun tidak, kuatkanlah mereka, sehingga mereka hidup satu hari nanti ada kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap kami semua, berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, semua bilang amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Sebentar kita akan melakukan pengumuman. Boleh ditampilkan di LCD. Tanggal 18 April ya Bapak Ibu ya, ada ibadah Jumat Agung. Oh, Paskah Mei. Jumat Agung. Ya. Tanggal 18 ya Bapak Ibu ya, ada ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus pukul 10 di tempat ini, dan ada ibadah Paskahnya juga tanggal 20 April di tempat ini jam 10, dan juga kul minggu ini diliburkan, serta untuk ibadah seperti biasa juga jam 10 disertai dengan sekolah minggu ya. Selamat hari Yesus berkati. Demikian pengumuman. Kita akan berikan persembahan Bapak Ibu. Sebelum menyiapkan, mari sama-sama kita bersatu hati kita berdoa. Semoga kami bersyukur Tuhan dengan apa yang kami miliki. Semua ini bukan karena usaha kami, tapi itu semua anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mengembalikan untuk kerja rumah Tuhan di tempat ini. Biar nama Tuhan dipuji, kita memuliakan dengan segala hormat. Dan bersyukur kami kepada semua Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye.
terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah, kasih daripada Allah Bapa dan di dalam persekutuan Roh Kudus dan kasih Kristus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya, dan kasih itu ada pada saudara dan saya. Percayalah, kasih itu akan melingkupi kehidupan saudara dan saya di mana kita berada, dalam keadaan apapun. Kasih itu yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan saudara dan saya. Dan percayalah, kasih itu juga lah yang akan membawa saudara ke dalam kemuliaan demi kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Thank you, Pak. Thank you.